nanti kita pakai gaya apa ya? Halo, hai, Nurul Baharudin di sini. Kita hidup di timur gitu. Kita hidup di Indonesia yang kebanyakan dari masyarakat mengatakan ataupun berpendapat bahwa diskusi tentang seks itu adalah sesuatu yang sangat tabu, bahkan untuk mereka yang telah menikah. Bayangkan ya, sudah menikah, sudah punya anak, tapi membicarakan tentang seks itu dianggap masih tabu. Padahal diskusinya ya antara dua manusia ini, antara suami dan istri, itu pun masih dianggap tabu. Aneh sekali gitu. Padahal diskusi tentang seks ini sangat amat perlu dilakukan untuk ya supaya kita nggak main seperti Mbah Dukun gitu, asal nebak pakai ilmu kira-kira. Kayaknya pasanganku suka gaya yang begini deh. No, itu cuma tebakan kamu, perkiraan kamu yang sebenarnya belum tentu tepat juga. Alangkah eloknya, alangkah idealnya kalau ini langsung dikonfirmasi kepada pasangan kamu. So sebenarnya sangat amat perlu dilakukan diskusi sebelum melakukan hubungan intim, sedang melakukan hubungan intim, dan juga setelah melakukan hubungan intim. Kita akan bedah satu persatu ya. Kenapa perlu dilakukannya diskusi sebelum melakukan hubungan intim? Itu ya supaya kita benar-benar tahu apa yang pasangan kita inginkan. Let's say ditanyakan gitu, oh ya nanti kita pakai gaya apa ya? Itu misalkan lagi, sayang kamu hari ini capek nggak? Kok soalnya aku pengen dong gaya yang ekstrim, misalkan sambil berdiri atau yang macam-macam. Itu kan memerlukan tenaga, gaya yang aneh-aneh memerlukan energi gitu. Apabila pasangan kamu sebenarnya pada saat itu sedang capek, kan kasihan banget dia, disiksa udah badan capek masih disiksa seperti itu. Jadi semua ini perlu dilakukan. Ngerti nggak? Simply apa? Simply-nya ya tanya saja, sayang, nanti kita pakai gaya apa ya? Oh, cuma gitu aja loh. Sesederhana itu sih sebenarnya kalau kita mau menyederhanakannya. Misalkan lagi contoh diskusi lain adalah begini, oh ya nanti siapa ya yang lebih dominan gitu. Misalkan memang sudah wajar dan sangat wajar apabila laki-laki lebih dominan, tapi ada kalanya juga wanita ingin dominan karena wanita ingin ingin pembaharuan, ingin melakukan sesuatu yang lain, dan salah satunya adalah dengan lebih dominan, ingin mendominasi permainan gitu. Jadi semua ini harus didiskusikan di awal supaya ketika sedang mengeksekusi itu tidak melenceng jauh dari ekspektasi gitu. Terus kemudian pada saat sedang bercinta, kenapa perlu juga diskusi? Iya, memang bercinta sambil ngobrol itu memang menyebalkan ya. Tapi kalau obrolannya adalah sesuatu yang masih relate, masih berhubungan dengan apa yang kalian lakukan, itu justru sangat direkomendasikan banget. Misalkan kalian sedang pakai gaya dari belakang, kan langsung bisa ditanyakan kan, sayang, gaya kayak begini enak nggak? Misalkan ganti gaya lagi, misalkan dari depan, bisa ditanyakan kan, oh ya gaya yang dari belakang tadi dan gaya yang sekarang mana yang lebih enak? Itu kan langsung bisa dikonfirmasi on the spot pada saat itu juga, jadi jawabannya akan lebih valid. Apa kabar dengan ini diskusi setelah bercinta? Itu juga masih sangat perlu dilakukan karena begini, di awal tadi sudah ada perencanaannya ingin melakukan hal yang ini dan itu. Kemudian eksekusinya bagaimana? Ketika sedang mengeksekusi biasanya itu tidak hanya melakukan sesuatu yang direncanakan, tapi ada observasi lain, hal-hal yang mendadak berubah gitu. Itu semua bagaimana? Mana sesuatu gaya yang paling enak, misalkan mana yang paling menyenangkan, mana yang paling membuat greget. Itu kan memang harus ditanyakan, harus didiskusikan sekali lagi supaya nggak main tebak-tebakan. Gini, kadang-kadang kamu pikir bahwa wanita kamu suka bahwa kalau kamu di atas dia di bawah. Nggak, itu kan tebakan kamu. Bener nggak begitu? Ya tanyakan dong, diskusikan dong. Sesederhana itu kan. So ya sangat dianjurkan untuk semua pasangan terbuka terhadap komunikasi seksual dengan pasangan kalian masing-masing. Komunikasi sebelum, pada saat melakukan, dan juga setelah melakukannya. So sebelum, saat, dan pasca. So jangan kita buat sesuatu yang saya rasa tidak lagi seks ini perlu dijadikan sesuatu yang tabu, terutama kepada
pasangan masing-masing. So there you go, itu adalah kesimpulan dari video ini. Thank you so much for watching this video until the end. Dan juga dukung kalian dengan nonton video-video saya yang lainnya dan juga subscribe tentu saja.